Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang ternyata inilah yang dia dan mereka takutkan dari kamu. Apa itu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, baik, fokus kepada kartu ini. Ternyata inilah yang dia dan mereka takutkan dari kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, ini ada The Hanged Woman. Ada Seven of Wands. Princess of Swords. King of Pentacle. Untuk zodiak ya, kita baca dulu. Terkadang aku juga suka lupa. Ada Three of Cups. The Devil, Capricorn. Aries, Leo, Sagi. Gemini, Libra, Aquarius. Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio. Sepertinya semua zodiak ada di sini ya. Oke. Nah, baik. Ini ada The Devil. Banyak energi-energi negatif itu yang akan datang kepada kamu. Ya, bahkan sudah melekat mungkin dalam kehidupan kamu. Tapi hebatnya kamu bisa menghancurkan energi negatif itu. Ya, sehingga membuat orang-orang yang tadinya mungkin tidak suka sama kamu, membenci kamu, ya. Bahkan ada yang ingin menghancurkan hubungan kamu dengan pasangan atau pekerjaannya kamu, ya. Nah, ternyata itu tidak bisa. Ya. Dan mereka takut kembali untuk melakukan hal yang sama gitu loh. Karena otomatis tidak akan bisa. Ya. Seolah kamu di sini adalah sosok yang selalu dilindungi. Kamu mendapatkan protection dari Tuhan semesta alam. Dan semua itu kenapa? Karena kebaikan-kebaikan kamu. Ya. Karena perbuatan baik kamulah, perbuatan positif kamulah, hal-hal positif yang sudah kamu lakukan. Ya. Walaupun banyak orang yang tidak suka sama kamu, kamu tetap melakukan hal itu. Karena itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi kamu. Di saat kamu bisa membantu orang, di saat kamu menjadi orang kayak orang yang penting bagi semua orang gitu. Itu membuat kamu bahagia sekali. Ya. Tapi ada bagian-bagian orang yang mungkin tidak menyukai kamu, tidak menyukai apa yang kamu lakukan. Karena bisa jadi mereka merasa tersaingi oleh kamu. Mereka merasa terhambat perkembangan dia mungkin dalam segi bisnis, segi usaha, atau dari segi percintaan itu terhambat. Ya, apalagi yang tadinya, ya, ada mereka-mereka yang menyukai seseorang. Nah, ternyata seseorang itu menyukai kamu. Itu yang mereka takutkan. Sehingga kalau bisa sih menjauh dari kamu. Kalau bisa sih nggak usah ketemu dengan kamu gitu. Apalagi mereka-mereka yang mungkin sudah punya pasangan gitu ya. Sehingga mereka takut aja nih. Karena apa? Karena pesona kamu nih. Kamu itu orang yang, kalau laki-laki itu kamu orang yang terbilang cuek ya. Tapi cuek kamu itu membuat orang lain penasaran. Ya. Kalau kamu perempuan, kamu menunjukkan keeleganan kamu itu. Ya. Banyak orang-orang merasa kalau kamu itu adalah orang yang perfect. Ya, jadi itu. Jadi sehingga banyak energi negatif, tidak hanya energi positif, tapi energi negatif ini lebih dominan ya datang kepada kamu. Jadi jangan disangka kalau kita sudah berbuat baik, orang semua pada suka, enggak. Justru kalau kita sudah berbuat baik, banyak hal-hal cemoohan gitu ya, cemeh gitu ya. Terus banyak hal-hal yang membuat orang-orang itu kayak ngerasa nggak suka aja melihat kamu seperti itu.
Karena mungkin mereka merasa tersaingi, kamu jadi pusat perhatian, terus kamu juga akan jadi prioritas bagi semua orang gitu ya. Banyak ada antek-anteknya yang mungkin tidak menyukai kalau kamu berbuat seperti itu. Ya. Tapi kamu masa bodoh aja, biarin aja. Selagi ini bisa membuat hal menuju kebaikan, ya kenapa tidak? Itu yang kamu lakukan di sini. Oke? Apalagi di sini adalah kartu yang menggambarkan the hang moment. Kamu bisa merubah apapun di sini. Ya, merubah keadaan bisa. Ada juga sih seseorang yang tadinya mungkin tidak menyukai kamu. Dengan kebaikan-kebaikan kamu tidak dendam, kamu tidak membalas apa yang dia lakukan kepada kamu, tapi kamu membalas dengan kebaikan. Justru membuat dia berubah. Orang itu berubah seketika. Yang tadinya membenci sekarang mungkin lebih menyayangi gitu. Kalau dia lawan jenis, ya dia akan mencintai kamu. Bahkan dia ingin memiliki kamu di sini. Karena ternyata kamu itu perfect bagi dia gitu loh. Ya, itu tentang perubahan-perubahan yang mungkin kamu lakukan terhadap orang-orang. Ya, banyak orang yang merasa takut terhadap kamu karena merasa tersaingi, kayak merasa hidupnya itu merasa kayak apa ya, kayak ditikung oleh kamu ya. Nanti ada mungkin kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang harusnya mereka dapatkan, tapi kamu yang mendapatkannya. Jadi itu kenapa? Karena kamu itu adalah orang yang mungkin memiliki karisma yang cukup luar biasa, ya, sehingga kamu itu selalu dimudahkan. Apalagi ya Tuhan selalu melindungi kamu dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang negatif, ya. Seven of Wands. Aku melihat kamu juga selalu bertahan dalam semua kondisi. Pernah kamu mengalami suatu kondisi yang mungkin stuck dari segi keuangan, atau mungkin dari segi cinta kamu, di mana kamu kehilangan pasangan yang kamu cintai gitu ya, atau kamu merasa pernah ditipu, tapi kamu bertahan dengan kondisi itu. Bahkan kamu jadikan itu sebagai pelajaran, dan kamu jadikan itu sebagai tombak untuk kamu berkembang dan bangkit. Ternyata benar, kamu bisa bangkit. Kamu bisa menunjukkan kepada siapapun atau kepada dunia kalau kamu itu, aku tidak pantas disakiti, aku tidak pantas diabaikan, aku pantasnya diprioritaskan gitu loh. Ya, sehingga akhirnya kamu bertahan sampai detik ini, bahkan perubahan terjadi pada kamu. Itu yang membuat orang-orang merasa takut kepada kamu. Jika dia punya bisnis, ya mungkin merasa tersaingi. Jangan-jangan nanti bisnis aku udah ketutup sama bisnisnya dia gitu ya. Banyak lah seperti itu. Tapi kita nggak boleh ya takut seperti itu. Kita serahkan aja sama Tuhan. Biar Tuhan nanti yang akan memberikan jalan atau petunjuk kepada kita. Oke? Ini ada Princess of Swords. Dan aku juga melihat beberapa dari kamu ya. Banyak orang-orang yang memikirkan kamu. Banyak di sini. Tapi mereka takut untuk mendekat. Kenapa? Takut ditolak. Mereka merasa tidak pantas untuk kamu. Mereka merasa aku ini bukan siapa-siapa gitu ya. Nggak mungkin kamu memilih aku. Ada yang begitu. Ya. Atau ada juga sih orang-orang itu kayak ngerasa aku nggak pantas di samping kamu. Ya. Karena kamu itu terlalu baik. Atau kamu itu orang yang cuek gitu ya. Aku nggak suka orang yang cuek gitu. Ya, bukan tipe aku atau bagaimana. Tapi kamu takut ketemu sama dia. Takut cinta kamu makin membara, ya begitu. Karena seseorang ini sangat-sangat memikirkan kamu sebenarnya. Bisa jadi dia seorang teman kamu. Dia takut, ya mungkin bertemu dengan kamu, takut rasa itu makin besar. Ya. Oke, ada King of Pentacles. Nah, kamu juga terlihat seseorang yang benar-benar sukses ya di sini ya. Sukses. Banyak orang-orang yang akhirnya sungkan, hormat sama kamu karena bisa jadi kamu punya jabatan di sini. Jadi orang-orang jadi takut untuk melakukan apapun. Bisa-bisa nantinya melakukan suatu kesalahan, ya dia mungkin akan dihukum atau bagaimana gitu ya. Jika ini mungkin beberapa dari kamu yang punya jabatan di dalam suatu instansi atau mungkin perusahaan begitu ya. Ya, orang melihat kamu itu orang yang elegan. Tapi ya mungkin kamu juga bisa dikatakan orang yang perfect. Jika suatu pekerjaan itu tidak selesai, ya mungkin kamu tidak suka gitu loh. Apapun pekerjaan itu satu hari itu harus selesai. Nah, itu mungkin ya disiplinnya kamu yang cukup luar biasa di sini. Ada Three of Cups. Aku melihat ya beberapa dari kamu, banyak orang yang takut bertemu dengan kamu. Karena apa? Takut merasa nyaman.
takut merasa nyaman, terus sulit untuk perginya gitu loh. Karena ini ada kebahagiaan sih yang seseorang rasakan di saat bertemu dengan kamu. Tapi mereka kayak takut aja ketemu dengan kamu. Takut apa? Takut tidak bisa pergi, tidak bisa melupakan ya. Kepikiran terus nih gitu. Ya, ada yang begitu. Oke. Kita coba lihat dari kartu orakel. Apakah yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Apakah yang akan muncul untuk energi kamu selanjutnya? Oke. Oh, 2 lagi ya. Oke, udah 2. Nah, ini ada past life. Di sini aku juga melihat beberapa dari kamu itu punya kehidupan masa lalu yang mungkin sulit kamu lupakan. Atau dulunya kamu sering diintimidasi atau disepelekan atau diabaikan oleh orang-orang ya. Nah, di sini akhirnya kamu bisa bangkit, bisa menunjukkan siapa kamu sebenarnya di sini. Dan jadilah kamu saat ini. Bahkan orang-orang mulai tergila-gila sama kamu. Jadi orang-orang dulunya merasa bersalah sama kamu, itu mungkin akan datang untuk meminta maaf, ya, untuk menebus kesalahannya. Ada juga. Oke. Saat ini kamu mungkin lebih harus banyak melihat dan mendengarkan, tapi harus berhati-hati ya. Berhati-hati sekali. Kenapa? Bisa jadi sesuatu yang kita dengar itu jelek bagi kita. Atau satu hal yang kita anggap tidak punya nilai, itu ternyata punya nilai untuk kehidupan kita gitu loh. Tergantung kita itu menyikapinya dari segi mananya. Oke. Nah, itu. Ada love behind what is no longer you. Aku melihat beberapa dari mereka sangat menginginkan untuk bersama dengan kamu di sini. Kenapa? Karena mereka ada juga sih yang merasa sulit untuk menemukan pasangan. Tapi dia takut untuk bertemu dengan kamu. Takut apa? Takut ditolak. Ya, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. The Awakening. Aku melihat beberapa dari kamu akan bisa bangkit, bangun kembali dari kehidupan masa lalu yang begitu sulit, rumit ya. Tapi kamu bisa bangkit kembali. Sehingga kamu menjadi seseorang yang mungkin King of Pentacles. Bahagia, dan ada Three of Swords. Kebahagiaan di sini. Banyak sekali. Ya. Jadi kalau kamu merasa kamu udah kayak misalnya capek atau lelah gitu ya dalam menjalankan usaha, yakinlah usaha kamu tidak akan maju lagi. Tapi kamu bersemangat, kamu yang turun tangan, yakinlah itu juga akan terjadi kembali. Oke. Nah, itu yang aku rasakan. Born with a gift. Nah, aku melihat beberapa dari kamu akan mendapatkan sebuah hadiah yang cukup luar biasa berharga ya bagi kamu ya. Jadi beberapa dari kamu itu akan merasakan adanya suatu kebahagiaan yang muncul tiba-tiba. Yang tadinya mungkin dengan pasangan sering berkonflik, tiba-tiba saat ini mungkin lagi adem-adem aja gitu ya. Call for the world. Kamu seperti memanggil sebuah gelombang. Karena kamu tahu gelombang itulah nantinya akan memberikan kekuatan kepada kamu. Sehingga menjadikan kamu orang yang kuat, bisa menerpa gelombang ya. Gelombang tidak bisa menghancurkan kamu, tidak membawa kamu sesuai dengan arusnya, enggak, tapi kamu bisa melawan arus itu. Itu hebatnya kamu, ya. Itu membuat mereka takut juga sama kamu karena mereka tahu kekuatan kamu itu di mana. Oke. Nah, ini aku rasakan dari energi kamu. Ya, intinya kayak beberapa dari kamu ada juga sih yang akan menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Awalnya mungkin kamu disepelekan. Awalnya kamu diabaikan. Kamu mungkin tidak ingin terlihat sombong dan angkuh. Jadi kamu lebih memilih untuk mungkin sesuai dengan aturan ya, mungkin di dalam satu kondisi atau komunitas atau perusahaan. Tapi hebatnya kamu bisa menerima kenyataan itu. Oke. Nah, aku merasakan kalau energi-energi negatif ini nantinya akan bisa kamu atasi. Kamu jangan merasa hidup kamu itu udah berakhir di saat kamu mungkin tidak menemukan apa-apa. Padahal di situ adalah awal baru bagi kamu. Oke. Sehingga nanti orang-orang mungkin akan merasa sungkan, merasa kayak menghargai kamu. Dia tidak akan menyakiti kamu lagi. Nah, jadi itu nantinya. Teman-temanku. Ya, semoga ya apapun yang terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Ya, jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu atau sebagai inspirasi bagi kamu untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke.
teman-temanku, mungkin sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Dadah.